Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amanti Yebututihe dengan NIM C20523043. Baik, di sini saya akan mempresentasikan forecasting penjualan metode tangan momen. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meramalkan penjualan adalah metode tren momen. Metode tren momen menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Metode tren momen yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y sama dengan nilai tren periode tertentu, A sama dengan nilai tren periode dasar, B sama dengan pertambahan tren tahunan secara rata-rata, X yaitu jumlah satuan tahun yang dihitung. Untuk membentuk persamaan yaitu pakai rumus Y sama dengan A tambah BX, A dan B dicari dengan persamaan di mana sigma Y sama dengan N kali A tambah B kali sigma, yang dimana N itu merupakan banyaknya pengamatan. Kemudian rumus yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikalikan sigma X ditambah dengan B kali sigma X kuadrat. Baik, kita masuk di contoh soal. Di sini ada PT Kembar Anugrah, yaitu perusahaan yang menjual beras. Perusahaan ini ingin membuat forecast penjualan untuk 5 tahun mendatang. Adapun data penjualan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut. Dapat kita lihat penjualan tersebut dalam satuan ton. Di sini pada tahun 2016 PT Kembar Anugrah mencapai penjualan sebanyak 2.200 dan pada tahun 2017 itu 2.450, tahun 2018 2.500, kemudian pada tahun 2019 2.550 dan pada tahun 2020 itu 2.700. Di sini PT Anugrah meminta hitunglah forecasting penjualan 5 tahun ke depan dengan metode tren momen. Oke, baik, selanjutnya ini kita akan menjawab. Baik, di sini pertama-tama kita harus membuat penyusunannya dalam bentuk tabel. Dapat kita lihat di sini ada nomor tahun yang dimana Y itu penjualan, kemudian X kuadrat dan X kali Y. Ya, dapat kita lihat di sini nomor itu merupakan banyaknya pengamatan. Baik, pada tahun 2016 itu penjualannya 2.200, tahun 2017 2.450, 2018 2.500, 2019 2.550 dan 2020 2.700. Dijumlahkan yaitu total sigma Y yaitu sebanyak 12.400 ton. Baik, selanjutnya kemudian nilai X di sini kenapa yang harus kita tulis itu 0? Karena di sini adalah persamaan garis lurus, maka pada tahun pertama itu kita harus memasukkan angka 0. Baik, di sini tahun pertama yaitu 2016, maka nilai X pada tahun 2016 tersebut yaitu 0. Untuk tahun selanjutnya yaitu kita tambahkan 1, maka tahun 2017 nilai X-nya 1. Pada tahun 2018 nilai X-nya 2, pada tahun 2019 nilai X-nya 3, dan pada tahun 2020 nilai X-nya 4. Maka jumlah dari nilai sigma X-nya yaitu 10. Adapun selanjutnya yaitu X kuadrat. Di sini yaitu X kuadrat ini dari nilai X pangkat 2, yaitu 1 kuadrat yaitu nilainya 1, kemudian 2 kuadrat nilainya 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, dan jumlah sigma kuadrat yaitu 30. Adapun X
dikali Y, itu nilai X kali Y ini tinggal kita kalikan saja dari nilai X dikali Y, yang dimana nilai X yaitu seperti yang dimana 0 dikalikan 2200 hasilnya 0, 1 dikalikan 2450 hasilnya 2450, 2 dikalikan 2500 hasilnya 5000, dan 3 dikalikan 2550 hasilnya 7650, dan 4 dikalikan 2700 hasilnya 10800. Dan jumlah dari nilai sigma X kali Y yaitu 25.900. Kemudian lalu kita masukkan kepada rumus persamaan, yaitu yang pertama rumusnya sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Untuk nilai sigma Y itu 12.400 dari nilai Y. Dan untuk nilai N tambah A itu dari jumlah pengamatan, jadi 5A. Terus ditambah B dikali sigma X yaitu 10B. Jadi kita dapat lihat di sini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Untuk nilai sigma XY sama dengan 25.900. Kemudian nilai A dikali sigma X itu 10B. Dan nilai B dikali sigma X kuadrat itu 30B, yaitu dari nilai XY-nya. Maka sudah kita peroleh persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Lanjut. Kita harus menghitung persamaan 1 dan 2 untuk memperoleh nilai A agar menghasilkan 0, yaitu 5 dikalikan 2. Maka persamaan 1 dikalikan 2 dan persamaan 2 dikalikan 1. Langsung saja 12.400 dikalikan 2 hasilnya 24.800. Kemudian 5A dikalikan 2 hasilnya 10A. Dan 10B dikalikan 2 hasilnya 20B. Pada persamaan kedua 25.900 dikalikan 1 25.900, 10A dikalikan 1 itu 10A, dan 30B dikalikan 1 itu 30B. Setelah itu kita kurangi persamaan 1 dan persamaan 2, di mana 24.800 dikurangi 25.900 hasilnya negatif 1.100. Dan untuk 10A dikurangi 10A itu hasilnya 0. Untuk 20B-nya dikurangi 30B hasilnya negatif 10B. Maka nilai B yang diperoleh dari persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu 110. Baik, untuk substitusinya 12.400 sama dengan 5A ditambah 10.000 hasil dari B tadi. Kemudian 12.400 sama dengan 5A ditambah 10, 110. Kemudian 12.400 sama dengan 5A ditambah 1.100. Dari mana sih diperoleh nilai 1.100? Itu yaitu dari 10 kali 110. Kemudian 11.300 ini dari mana? Ini dari 12.400 dikurangi 1.100. Maka nilai A yang diperoleh yaitu 2.260. Maka persamaan trennya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 2260 ditambah 110X. Nah, maka forecast penjualan untuk 5 tahun ke depan pada perusahaan PT Kembar Anugrah yaitu pada tahun 2021 perhitungannya Y sama dengan 2260 ditambah 110 dikali 5. Dari mana sih nilai X5-nya? Ini dari mana? Karena sebelumnya pada tahun 2020 nilai X-nya adalah 4. Maka jika untuk tahun selanjutnya ditambah 1, maka nilai X-nya yaitu 5. Maka jumlah penjualan yang diperoleh PT Kembar Anugrah yaitu
pada tahun 2021 berjumlah penjualannya 11.850 dan pada tahun 2022 sama dengan 2.260 ditambah 110 dikali 6 itu penjualannya 14.220 dan pada tahun 2023 sama dengan 2.260 ditambah 110 kali 7 15.590 dan 2024 sama dengan 2.260 ditambah 110 dikali 8 penjualannya 18.960 dan pada tahun 2025 sama dengan 2.260 ditambah 110 dikali 9 yaitu 21.330.000. Maka ini adalah forecasting penjualan PT Kembar Anugrah untuk 5 tahun ke depan. Ini adalah jumlah forecasting penjualan dengan tren momen yang akan diperoleh oleh PT Kembar Anugrah untuk 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.